Hai hai, assalamualaikum, jumpa lagi. Urusan pekerjaan, urusan keluarga, dan lain-lain menyebabkan saya sering banget harus bolak-balik ke beberapa daerah di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya. Di sini Wulanda Story berada di Madiun, Jawa Timur untuk satu urusan ya, dan sempetin untuk jalan-jalan sebentar dan menikmati kuliner yang sangat terkenal di Madiun, Jawa Timur, yaitu nasi pecel. Di sini Wulanda Story mencoba makan nasi pecel yang dibungkus daun jati dengan berbagai lauk, dan ini adalah namanya nasi pecel sambalku. Dan kalau urusan sudah selesai, yang pasti kita harus segera balik atau pindah ke destinasi berikutnya ya guys. Nah, di sini Wulanda Story melewati salah satu jembatan ikonik yang ada di Madiun, yang tepatnya berada di Kelurahan Mauharjo. Di sini di bawahnya itu ada Sungai Berantas ya guys, yang panjang banget ya, di Jawa Timur itu terkenal banget. Di sini aku sambil mengingat masa kecil ya guys, karena aku memang lahir dan besar di Madiun, dan tiap berangkat sekolah selalu melewati jembatan ini. Dan ini juga aku naik ojek online dan menuju ke stasiun Madiun. Dan di sini jalanan di Madiun itu seperti ini ya guys, dan rapi, tertata rapi, di kiri kanannya itu rapi banget. Di Madiun ini transportasinya termasuk gampang ya guys, ojek online gampang, dan juga makanan itu banyak yang buka 24 jam. Ada banyak warung-warung yang buka 24 jam. Jadi di sini tuh kalau di Madiun tuh kita bisa mudah banget mendapatkan makanan, dan kita mudah juga untuk mendapatkan transportasi seperti ojek online ini. Ini aku akan pindah kota ya guys, dari Madiun ke Semarang. Untuk pindah kota ini aku menggunakan moda transportasi kereta api. Ya, kereta api kalau dari Madiun Semarang ini kan karena jaraknya cukup singkat ya guys. Kalau kita konversi ke waktu, jarak tempuhnya itu sekitar 3,5 jam antara Madiun ke Semarang ya guys. Karena jarak tempuhnya yang cukup singkat, jadi aku tuh nyari moda transportasi yang seperti apa aja gitu ya guys. Karena kereta api ini cukup nyaman, jadi mau naik yang ekonomi atau naik bisnis atau eksekutif, karena jarak tempuhnya dekat, aku memutuskan untuk naik kereta api aja yang sesuai dengan jam keberangkatan yang dipasin sama jadwalku ya guys. Nah, ini aku udah berada di dekat stasiun kereta api di Madiun. Stasiun kereta api ini termasuk DOP atau daerah operasional kereta api itu yang besar ya guys, karena di Madiun ini juga ada pabrik kereta api yaitu PT Inka. Jadi di sini stasiunnya itu juga cukup besar dan fasilitasnya juga sudah memadai ya guys. Di sini aku print tiket dulu. Nah, sebenarnya nggak print tiket juga nggak apa-apa sih guys, ada barcode. Kemudian karena aku udah daftar face recognition atau sudah daftar deteksi wajah itu, jadi aku bisa langsung masuk di deteksi wajah gitu ya guys. Setelah itu, ini keadaan di dalam stasiun ya guys, atau suasana di dalam stasiun kereta api. Di sini ada gerai roti dan ada juga kereta BBM yang sedang parkir ya guys. Karena Madiun ini termasuk stasiun yang besar ya guys, jadi berbagai depo Pertamina itu juga mengirimkan minyak-minyaknya itu melewati stasiun Madiun ini. Gak lama dari aku nyampe stasiun Madiun, keretanya sudah sampai ya guys. Jadi di sini aku naik kereta api Mata Remaja. Mata Remaja ini tujuannya dari Pasar Senen Malang dan Malang Pasar Senen atau sebaliknya gitu ya guys. Untuk harga tiketnya sendiri, kalau untuk sampai Semarang itu paling murah 175.000, sedangkan kalau sampai Malang atau sampai Jakarta itu harga termahalnya dari 310.000. Nah, ini adalah tipe kereta api ekonomi ya guys. Dan di sini kalau jarak deket sih sekitar 3 jaman itu aku masih oke lah ya naik kereta apa aja. Tapi kalau udah jarak jauh, misalkan ke Jakarta atau harus ke Surabaya atau yang pokoknya yang perjalanannya itu lebih 10 jam, itu aku lebih prefer naik kereta yang eksekutif ya guys, karena memang untuk kereta ekonomi ini bangkunya yang masih tegak berdiri. Seperti ini ya guys kira-kira keadaan di dalam
kereta api Mata Remaja. Di sini tuh yang naik bener-bener rame banget ya, dan menyenangkan sih sebenarnya. Kalau di kereta ekonomi ini kita bisa saling berinteraksi dan sebenarnya lebih fun aja ya guys. Early morning light shines bright, chasing dreams into the night. Every step we take, every sigh, through the lows, reaching high. In this world of endless race, time slips by, we keep pace, holding tight to what we feel, finding truth that's real. Life's a journey, winding road, carry on, lighten the load. Through the storm and sunshine, smile, walk this path mile by mile. Karena ini aku berangkat dari Madum jam 2 lebih ya guys, jadi masih terang ya. Dan di sini aku bisa melihat tuh pemandangan di sekitar jalan kereta api tuh bener-bener bagus banget. Dan alhamdulillah aku dapat di samping tempat dudukku dan di depan itu orangnya itu yang ramah banget guys. Jadi kita mau saling ngobrol, dan kebetulan di depan aku tuh couple gitu ya, sepasang suami istri yang tinggal di Papua dan mau menjenguk anaknya yang lagi tinggal di Malang. Jadi kita tuh bener-bener saling berinteraksi gitu ya guys, dan disuguhin pemandangan yang indah banget guys. Ada sawah, ada kebun-kebun, ada bukit-bukit. Jadi itu bener-bener Masya Allah tabarakallah indah banget sepanjang perjalanan guys. Kalau naik kereta ekonomi kayak gini terus saling berinteraksi antar sesama penumpang, aku tuh jadi inget banget pas zaman kecil sering banget naik kereta api ekonomi kayak gini ke Jakarta atau ke Bandung. Dan bedanya sih kalau kereta ekonomi zaman dulu tuh banyak banget tukang jualan guys. Kalau kereta api sekarang kan lebih enak ya guys, nggak ada yang tukang jualan, tapi itu masih bener-bener memorable ya, apa yang pas masa kecil dulu itu. Kalau naik kereta ekonomi itu ada tukang tahu, tukang lontong, apa aja tukang itu masuk guys ke kereta ekonomi. Kalian ada juga nggak sih yang mengalami masih naik kereta ekonomi dengan banyak tukang dagang di dalam kereta? Tulis di komen ya guys. Nah, lalu aku juga sempat bawa makanan kecil gitu ya guys, kita makan rame-rame. Pun penumpang di depan aku, di samping aku juga sama-sama mengeluarkan makanan kecilnya untuk dimakan bareng-bareng. Itu bener-bener kayak zaman sekarang tuh udah susah banget ya guys. Kadang kita masuk ke public transportation sudah langsung berhenti. Setelah perjalanan 3,5 jam tuh nggak berasa banget guys. Kita alhamdulillah udah dekat di stasiun Semarang Tawang. Jadi di sini tuh kita siap-siap berdiri ya guys, kita bawa barang, jangan sampai barang kita ketinggalan, dan waspada juga ya guys, dimanapun itu kita harus tetap waspada. Barang bawaan, barang berharga itu harus benar-benar kita jaga. Nah, ini semua sedang bersiap-siap di dekat pintu kereta ya guys, karena kalau di stasiun-stasiun misalkan kayak transit di Semarang itu tuh nggak lama berhentinya. Nah, ini udah berhenti ya guys, aku turun dulu. Alhamdulillah sampai di stasiun Semarang Tawang. Setelah keretanya berhenti, kita pastikan berhenti, dan di peron itu udah dipasang tangga gitu ya guys. Kita turun dengan hati-hati. Ya gimana ya, kayaknya perjalanan sekarang tuh lebih mudah ya guys. Jarak tempuhnya lebih singkat dan mode transportasi yang kita pilih itu bisa bermacam-macam. Nah, ini dari sini aku tuh udah langsung pesen ojek online ya guys, yang sudah nunggu di depan stasiun kereta api. Jadi di sini kita langsung aja jalan menuju pintu keluar ya guys. Jadi bisa dilihat kan sibuknya kalau kereta itu baru datang. Setiap perjalanan itu punya cerita masing-masing ya guys. Hari ini aku tuh bener-bener dapat pengalaman yang beda ya guys. Kalau biasanya kalau naik kendaraan itu lebih ke nggak ngobrol sama orang, pakai masker, kadang nyampe di kereta aja kita langsung tidur. Kali ini bener-bener 3,5 jam tuh aku nonstop ngobrol sama bapak ibu di depanku dan mbak yang di samping aku, dan bener-bener vibesnya tuh kayak zaman dulu banget ya guys. Kalau kita naik kereta jarak jauh dan pasti ada ngobrol sama di sekeliling kita. Ini suasana di luar
stasiun Tawang ya guys. Di sini tuh kalau aku sih kalau mau naik ojek nggak langsung banget di depannya, aku jalan lagi agak ke pintu keluarnya gitu ya guys, karena kalau di dalam banget ini kasihan tukang ojeknya juga ya, harus muter. Jadi naik transportasi apa aja itu menurutku tuh nggak masalah ya guys. Mau naik mobil pribadi, mau naik kendaraan umum, ojek online, kereta ekonomi, bisnis atau eksekutif, pesawat ataupun yang lainnya tuh menurut aku nggak masalah banget. Aku lanjutin ya guys untuk urusan aku di Semarang. Terima kasih sudah mengikuti trip kali ini Wulanda Story menggunakan kereta api ekonomi Mata Remaja. Semoga semuanya suka ya guys dan menjadi pengalaman yang baru untuk semuanya. Ditunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.